Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Akmal Syaibani. Kali ini kita akan mereview materi yang sudah kita dapatkan dari mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama ada ilmu Rijal al-Hadis. Menurut Al-Zarqani yaitu ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dari segi pribadi mereka sebagai perawi hadis. Menurut Hasbi Ash-Shidqi, mendefinisikan ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in, maupun dari perangkatan-perangkatan sesudahnya. Dari pengertian tadi, dapat dipahami bahwa ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal para perawi hadis. Ilmu ini merupakan bagian dari ulumul hadis yang sangat penting, yaitu mempelajari sanad dan matan hadis. Sanad hadis adalah para perawi hadis yang merupakan objek pembahasan ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis terbagi menjadi dua disiplin keilmuan yang sangat penting, yaitu ada ilmu sejarah para perawi hadis, ada ilmu al-jarhu wa at-ta'dil. Materi yang kedua yaitu ilmu al-jarhu wa at-ta'dil, yaitu sebuah ilmu yang mencoba mempelajari para perawi hadis dari aspek kedobitan dan keadilannya, yang nanti berimbas apakah periwayatan dari perawi ini dapat diterima atau harus ditolak. Tolak ukurnya harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, al-adalah, yaitu perawi harus muslim, dewasa atau balik, berakal, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia fasik, dan menjaga murahnya dengan baik. Yang kedua ada ad-dhabtu, yaitu perawi itu dalam periwayatan tidak bertentangan, tidak menyalahi orang-orang yang jelas-jelas terpercaya, tidak boleh memiliki hafalan yang buruk, tidak terlalu fatal melakukan kekeliruan, bukan pelupa, dan periwayatannya tidak menimbulkan hal-hal yang justru menciderai. Penerapan ilmu ini sudah ada sejak awal Islam, sejak Nabi masih hidup, pada masa sahabat Nabi, terutama masa Khalifah Utsman bin Affan. Ilmu ini maupun kritik hadis itu sendiri semakin digalakkan, apalagi sejarah membuktikan ada sosok atau kelompok tertentu yang berani memalsukan hadis karena tujuan-tujuan tertentu. Materi yang ketiga yaitu takhrij hadis. Takhrij hadis adalah upaya mengemukakan matan dan sanad secara lengkap untuk kemudian diteliti hadisnya. Hal ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian hadis, yaitu kritik sanad dan matan, guna untuk menunjukkan sumber asli hadis terkait dan menjelaskan apakah hadis tersebut ditolak atau diterima. Ulama menurut ensiklopedia Islam membagi beberapa metode dalam ilmu takhrij hadis. Yang pertama yaitu takhrij berdasarkan awal kata dari isi hadis. Jadi kita terlebih dahulu harus diketahui seluruh atau minimal awal dari matan hadis tersebut. Yang juga penting adalah huruf awal dari kata yang paling awal dalam matan hadis tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan mendasarkan pada lafal-lafal matan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hadis berdasarkan huruf awal kata dasar pada lafal-lafal yang ada pada matan hadis, baik itu berupa isim atau kalimat benda maupun fiil atau kata kerja. Dalam metode ini, huruf tidak dijadikan pegangan. Yang ketiga yaitu takhrij menggunakan perawi paling atas, yaitu dengan cara menelusuri hadis. Dengan cara ini, lebih dahulu kita harus mengetahui siapa perawi paling atas dari hadis tersebut. Cara yang keempat yaitu berdasarkan tema. Penelusuran ini dilakukan berdasarkan tema bahasan hadis. Apakah hadis itu bertema hukum, fikih, tafsir, atau tema-tema yang lainnya. Cara yang kelima yaitu berdasarkan sifat lahir hadis.
Cara penelusuran ini dilakukan misalnya pada hadis mutawatir, hadis qudsi, hadis mursal, atau hadis maudhu. Salah satu contoh hadis dari kitab Muwatta Malik riwayat Yahya Al-Laitsi bab Maja'a Siwak nomor hadis 142 berbunyi wa haddatsani an Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki. Cukup sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.